Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Agustini, NIM 1320124. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan belajar aplikasi SPSS, yaitu tentang menguji regresi berganda yang terdiri dari normalitas dan homogenitas. Nah, dapat kita lihat di sini saya sudah menyiapkan variabel X dan variabel Y. Nah, di sini responden atau sampelnya yaitu yang terdiri dari 12 dan minat X1 yaitu sebagai variabel X1, yang kedua yaitu sebagai variabel X2. Nah, yang ketiga yaitu ada prestasi yaitu variabel Y, di mana yaitu judulnya sebagai upaya peningkatan minat menggunakan media terhadap hasil belajar siswa prestasinya. Jadi dapat menjadikan siswa yang berprestasi. Oke, di sini kita akan membuka aplikasi SPSS ke variabel view. Nah, di sini kita tulis tadi yang pertama ada X1 sebagai variabel X, lalu ada variabel X2. Nah, ini variabel Y. Oke. Nah, di sini kita ganti desimalnya menjadi 0 ya. Jadi 0 semua. Nah, untuk itu di sini di bagian label kita isi X1 itu tadi sebagai minat, lalu X2 sebagai media. Nah, yang ketiga yaitu sebagai variabel Y itu sebagai prestasi. Oke, untuk itu kita ke data view. Nah, udah muncul ada X1, variabel X2 dan variabel Y. Nah, sekarang kita copy paste nilai-nilai yang sudah disiapkan di blok, lalu di copy ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, setelah itu kita akan menguji homogenitas, ke analyze, lalu ke compare means. Nah, di situ lalu kita klik one on Y ANOVA. Nah, di sini kita simpan prestasinya itu sebagai variabel Y-nya itu kita taruh di variabel X-nya itu kita taruh dependent, dan variabel Y-nya itu prestasinya itu dependent. Oke. Nah, di sini kita akan klik homogeneity, lalu continue. Nah, setelah itu di oke. Nah, di sini sudah teruji. Nah, baik. Nah, di sini adalah sudah tampil ya test of homogenitas of. Nah, di sini ada ANOVA. Oke, bisa kita lihat bahwa signifikan uji homogenitas yaitu untuk memenuhi kelompok data sampel yang berasal dari populasi yang memiliki variabel yang sama atau homogen. Nah, dasar keputusannya itu dapat diambil jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, distribusi datanya homogen. Nah, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,5, maka distribusinya data tidak homogen. Nah, kalau di sini dapat kita lihat signifikasinya itu 0,00 untuk minat, dan variabel X yang kedua itu 0,85. Jadi distribusi itu data tidak homogen. Lalu di ANOVA, nah itu dapat kita lihat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Oke, sekarang kita akan menguji linear berganda dan uji normalitas. Oke, baik. Kita akan mengambil keputusan. Kita klik analyze, lalu kita mencari ke regression, terus ke linear,
Nah, untuk itu kita klik linearnya. Setelah itu kita pindahkan. Kalau yang di dependen itu prestasi variabel Y dan independen itu variabel X. Kita pindahkan. Setelah itu kita klik save. Nah, muncul. Kita pilih residualnya itu yang paling atas. Nah, kita continue. Setelah diklik, kita klik continue. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Kalau sudah diklik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah diuji regressionnya. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan menguji bahwasanya uji linear berganda itu persamaan regresi linear dapat ditulis. Nah, selanjutnya kita akan menguji normalitas. Kita klik analyze. Terus kita ke non parametrik. Terus yang paling bawah. Nah, kita klik. Lalu kita pilih. Setelah itu kita pilih sampel. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah. Lalu kita pindahkan ke tes variabel ya. Oke, nah ini udah muncul ya teman-teman. Sini udah muncul uji linear normalitas. Nah, bahwasanya dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5 maka distribusinya normal. Tapi jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,5 berarti distribusinya tidak normal. Di sini kita melihat yaitu bahwasanya R square-nya itu bernilai 0,916. Nah, sedangkan semakin besar nilai R square maka semakin besar pula pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, kalau jika kita melihat nilai signifikasinya yaitu nilai F pada ANOVA, nilai F harus lebih besar daripada F tabel. Nilai signifikasinya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat kita lihat ya di sini nilai signifikasi yang F itu lebih kecil dari 0,05. Berarti tandanya variabel X itu dapat berpengaruh kepada variabel Y. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa R square yaitu sebesar 0,916 yang bermakna bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, diketahui nilai F-nya itu terhitung lebih kecil daripada F tabel dengan tingkat signifikasinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi kepada variabel prestasi. Dengan kata lain yaitu adanya pengaruh minat dan media atau variabel X terhadap prestasi yaitu variabel Y. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.